Sehat Bu, Alhamdulillah alhamdulillah. sehat. Oke, sehat, syukurlah. Oke teman-teman, hari ini kita masuk pada pertemuan ke-6 ya. Jadi karena kemarin masih ada PR yang belum saya jawab, nanti kita jawab diskusikannya di akhir sesi aja. Jadi untuk sesi yang pertama ini, kita coba bahas dulu yang materi pertemuan ke-6 kita. Nah, silakan teman-teman disiapkan alat tulisnya dan silakan berdoa terlebih dahulu ya. Oke, hari ini pertemuan ke-6 kita mau bahas tentang metode lagi tuh, satu metode untuk menentukan cost atau menentukan, jumlah harga pokok produksinya. Nah, dari pertemuan sebelumnya ya, kita sudah bahas yang metode job order costing, kemudian proses costing, kemudian ada sistem ABC. Nah, hari ini adalah yang terakhir ya, atau metode yang terakhir yang kita sebut dengan, sistem JIT atau just in time. Nah, ini ada beberapa hal atau subbab yang mau kita bahas, nanti kita coba uraikan satu persatu ya teman-teman. Kita lihat dulu, apa sih sebenarnya JIT, kemudian apa bedanya dengan sistem yang tradisional atau sistem-sistem yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Jadi untuk just in time ya atau JIT ini adalah sebuah sistem manufaktur yang sangat dipengaruhi oleh permintaan atau demand pull system. Nah, di sistem JIT itu ciri khasnya adalah dia hanya memproduksi jika ada pesanan atau jika ada permintaan dari pelanggan saja. Nah, tujuannya juga dia untuk menghasilkan produk yang diperlukan oleh si pelanggannya itu, bukan untuk menyediakan persediaan. Jadi tujuannya di JIT itu bukan untuk membuat stok opname atau persediaan, tapi adalah untuk menjawab atau melayani permintaan dari customer-nya. Nah, mungkin ini sedikit lebih, terkesan mirip dengan yang job order costing ya teman-teman, tapi nanti ada yang membedakan di dalamnya, terutama dalam hal perhitungan BOP-nya. Nah, ini kalau mau kita, lihat ya perbedaannya antara sistem JIT dengan sistem tradisional, bisa kita ringkas bisa kita ringkas ke dalam, 6 kategori faktor pembeda. Ada dari segi karakteristik, kemudian kuantitas, kemudian struktur manufaktur, lalu kualifikasi tenaga kerja, kebijakan kualitas, dan fasilitas jasa. Nah, ini hanya ringkasannya, untuk penjelasannya kita lihat di slide-slide berikutnya ya. Nah, untuk karakteristiknya, di sistem tradisional itu, dia memproduksinya itu berdasarkan forecasting atau berdasarkan ramalan penjualan. Nah, oleh karena adanya ramalan penjualan, maka di bagian produksi, dia akan membuat jadwal produksi dan nantinya akan disimpan tuh, atau tujuannya adalah untuk menyediakan, persediaan. Nah, kemudian bila pada saat sudah selesai diproduksi barang itu belum semuanya terjual, kan otomatis akan menumpuk di gudang ya, karena disimpan di gudang, jadi lama-lama gudangnya itu akan penuh. Nah, maka dalam sistem tradisional ini, si bagian pemasaran ya di sini, dia akan bertanggung jawab, alias bagian pemasaran itu merupakan satu, apa namanya, satu kunci gitu. Jadi kuncinya itu adalah pada bagian pemasarannya. Nah, kenapa? Karena di sini si bagian pemasaran itu akan didorong untuk memasarkan produknya. Nah, supaya barang di gudang segera habis kan, maka si bagian pemasaran, harus melakukan kerja ekstra nih, harus selalu, mem-push atau mendorong aktivitasnya untuk mengiklankan itu barang, seperti seperti itu. Nah, maka dalam sistem tradisional itu karakteristiknya bisa kita kategorikan ke dalam, push aktivitas penjualan dan pemasaran. Hal ini berbeda dengan sistem JIT, teman-teman.
Kalau sistem JIT karena tadi dia hanya memproduksi ketika ada permintaan, maka aktivitas produksinya itu bukan mendorong ya, bukan, si pemasaran bukan didorong untuk menjualkan barangnya, tapi justru malah ditarik oleh pasar. Karena kita memproduksi sesuai dengan permintaannya mereka gitu. Jadi sistemnya itu atau karakteristiknya adalah pull oleh permintaan pasar. Nah, kalau di sini, dari karakteristik ini sudah berbeda ya antara si tradisional sama JIT. Kalau JIT itu lebih ditarik, kalau, tradisional itu lebih mendorong. Kemudian yang kedua dari, faktor kuantitasnya. Faktor kuantitasnya di sini berkaitan sama jumlah produksi. Tadi kan yang tradisional kan dia memproduksi untuk stok opname ya atau untuk persediaan, maka dia produksinya banyak, maka jumlah persediaannya pun nanti akan banyak. Nah, sementara di JIT itu lebih sedikit. Nah, kenapa sedikit? Karena dia hanya memproduksi sesuai dengan pesanannya saja gitu. Jadi, tidak tidak untuk memenuhi kebutuhan gudang, tapi hanya untuk melayani atau memenuhi kebutuhan dari permintaan pelanggannya saja. Kemudian yang ketiga itu dari, struktur manufakturnya. Nah, di struktur manufakturnya itu kalau di tradisional, teman-teman sudah pernah belajar ya dulu mesin-mesinnya itu disatukan dalam satu departemen, ya. Jadi kalau di tradisional itu mesin yang digunakan itu dipisahkan dalam departemen. Seperti contohnya kemarin yang usaha mebel nih. Nah, nanti si gergaji dengan si palu itu kan akan berbeda tempatnya ya. Kalau si gergaji nanti akan ditaruh di departemen pemotongan, sementara si palu mungkin nanti akan ada di departemen assembling atau perakitannya. Nah, itu kalau tradisional. Nah, sementara kalau di JIT itu tidak seperti itu, teman-teman. Jadi kalau di JIT itu mengenalnya dengan struktur sel manufaktur, di mana di setiap, di setiap sel manufaktur itu akan memiliki beberapa jenis mesin gitu. Jadi ibaratnya kalau yang sel manufaktur itu seperti mini pabrik atau ada pabrik di dalam pabrik. Nah, misalnya, mau memproduksi meja nih ya, cuman mejanya itu ada 2 tipenya, yang satu tipe untuk yang meja meeting atau besar, kemudian yang satu untuk meja yang, biasa nih atau yang buat individu gitu. Nah, karena kedua jenis ini berbeda, maka, nanti sel manufakturnya itu akan dipisahkan. Jadi di sini pemisahnya itu bukan berdasarkan departemen, tapi berdasarkan jenis produknya. Nah, misalnya kalau pakaian ya berarti nanti celana sendiri, kemudian atasan sendiri, kemudian hijab sendiri, nah seperti itu. Itu kalau yang di JIT. Nah, karena dibedakan berdasarkan jenisnya, maka nanti di dalam jenis-jenis, produk itu akan mempunyai mesin sendiri-sendiri. Jadi masing-masing itu ada gergaji dan palunya, dan di masing-masing juga ada gergaji dan palunya yang lainnya juga, tuh. Nah, kemudian dari segi kualifikasi tenaga kerja, karena tadi di tradisional itu kan satu mesin hanya pada satu departemen gitu kan. Nah, karena satu orang itu atau si karyawan itu dalam departemen tersebut selalu meng-handle mesin itu, maka kan lama-lama dia akan terlatih menjadi, tenaga kerja yang memiliki keahlian spesial pada mesin tersebut gitu kan, karena keseringan pakainya ya mesin itu aja gitu. Nah, oleh karena itu maka di sistem tradisional, kualifikasi tenaga kerjanya itu dia lebih spesifik atau lebih spesial gitu. Kalau di JIT itu karena tadi mesinnya ada banyak, nggak cuma satu, jadi si keahlian karyawannya itu lebih multidisiplin atau lebih,
multi talent gitu, tidak cuman fokus atau tidak cuman bisa pada satu mesin saja gitu, tapi mereka dituntut untuk bisa mengoperasikan semua mesin yang ada di situ. Terus kemudian yang kelima ada dari sisi kebijakan kualitas ya. Nah, dari sisi kebijakan kualitas, karena tadi JIT itu buatnya sedikit ya, berdasarkan pesanan saja, maka di sini tidak ada toleransi kesehatan atau dikenalnya dengan, konsep total quality control. Nah, di sistem JIT itu lebih ketat, lebih tidak ada toleransi kecacatan gitu, karena kan sudah produksi yang sedikit, fokus pada jenis itu saja gitu kan. Nah makanya, toleransi cacat itu harus sangat minim atau bahkan tidak ada. Kalau di tradisional beda, karena banyak ya produksinya produksi massal, maka, bila ada cacat itu masih diperbolehkan dalam tingkat yang, ditentukan. Misalnya, apa namanya, 100% nih kan sempurnanya 100%, kemudian, ada toleransi kecacatan yang diperbolehkan itu 5%. Artinya yang 95%-nya itu harus tidak boleh cacat atau dikenal dengan konsep acceptable quality level. Dan yang terakhir itu adalah dari, faktor fasilitas jasa. Dari fasilitas jasa bisa kita lihat bedanya untuk di tradisional itu hanya terpusat pada satu bidang atau satu departemen saja. Nah, makanya nanti akan muncul yang namanya fasilitas bersama. Teman-teman sudah pernah belajar ya kemarin, contohnya misalnya penyediaan bahan penolong atau nantinya akan menjadi BOP. Nah, ketika ketika bahan penolong itu hanya ada pada satu departemen ya, karena di tradisional hanya dikumpulkan pada satu departemen saja, maka nanti di sini akan muncul fasilitas bersama dan efeknya nanti akan ada common cost atau biaya bersama ya, biaya bersama di sini. Nah, biaya bersama ini nanti barulah akan dikategorikan atau dialokasikan ke, setiap departemen, kalau yang dulu, yang sistem tradisional. Nah, kalau kalau yang di sistem JIT, itu sudah tidak ada lagi biaya bersama di sini, karena fasilitas jasanya itu tersebar pada setiap sel. Jadi dari awal tuh sudah dibagi atau sudah dialokasikan tuh. Misalnya kayak, mau membuat baju nih ya, nah kan butuh payet-payet tuh. Nah si payet-payet itu tuh sudah dialokasikan dari awal. Oh untuk yang tipe baju jenis ini butuh payet, yang jenis satunya butuh juga. Nah kalau di JIT itu dari awal sudah dibagi. Oke, kamu si produk A tak kasih jatah segini, produk B tak kasih jatah segini. Nah, makanya untuk biaya bersama di sini sudah tidak ada karena sudah ada alokasinya dari awal. Itu untuk yang JIT. Kemudian ini masih ada hubungannya sama yang terakhir ya, yaitu fasilitas jasa atau fasilitas bersama. Tadi kan kalau yang tradisional itu kan masih ada biaya bersama karena tadi, fasilitasnya masih dilakukan secara bersama. Nah, karena di JIT itu sudah dialokasikan dari awal, maka nanti efeknya adalah akan ada beberapa nih, akan ada beberapa biaya yang tadinya biaya tak langsung, yang nantinya berubah menjadi biaya langsung. Nah, contohnya kayak tadi tuh bahan penolong gitu. Bahan penolong tadinya kalau di tradisional itu menjadi, BOP atau bahan tidak langsung gitu. Nah, oleh karena sudah dialokasikan dari awal, maka si bahan penolong itu bisa berubah menjadi kategorinya biaya langsung. Nah, beberapa hal yang bisa berubah ini kita lihat di tabel berikutnya ya teman-teman, tapi tidak semuanya bisa berubah. Nah, ini contohnya. Ini ada beberapa kategori biaya ya, BB itu tenaga kerja, kemudian PTKL tenaga kerja langsung. Nah, ini mah jelas ya, sama-sama langsung gitu. Nah, contohnya kayak tadi tuh, penanganan bahan baku atau bahan penolong, yang tadinya tidak langsung bisa berubah menjadi langsung di sistem JIT ini.
Kemudian reparasi pemeliharaan juga bisa, yang tidak bisa itu di sini adalah yang asuransi pajak dan depresiasi dan jasa penjagaan atau Pak Satpam ya kita kenalnya. Nah, kenapa ketiga kategori ini tidak bisa rubah ke dalam biaya langsung? Penjelasannya adalah karena asuransi dan pajak itu, tetap akan menjadi biaya yang tidak mengenai langsung ke dalam suatu produk gitu. Artinya, dia tidak langsung mempengaruhi dari si produk itu gitu, termasuk untuk depresiasi depresiasi bangunan. Nah, depresiasi bangunan dan jasa penjagaan ini masih masuknya ke dalam kategori yang tidak langsung, itu karena, bisa jadi dalam sebuah gedung ya atau bangunan itu terdiri dari beberapa, sel manufaktur gitu kan. Jadi makanya tetap fasilitas itu masih menjadi fasilitas bersama, termasuk jasa penjagaan. Kan nggak mungkin ya setiap jenis pakaian ada si Pak Satpamnya gitu kan nggak mungkin kan, pasti Pak Satpamnya ya hanya ada di luar dan dia mengontrol atau menjaga semua jenis pakaian yang diproduksi. Nah, makanya itu masih menjadi kategori yang tidak langsung, bukan yang langsung. Oke, kemudian dari sisi keakuratan, dari sisi keakuratan sebenarnya untuk yang sistem JIT itu bisa lebih akurat. Kenapa bisa lebih akurat? Karena kalau, sistem JIT itu kan tadi langsung ya teman-teman, langsung, berdampak pada produk yang diproduksi dan juga, dia sesuai dengan yang digunakan. Kalau yang di tradisional itu kan ada kemungkinan bahwa tidak ada hubungannya tuh antara perhitungan tarif BOP dengan produknya gitu. Kalau yang kemarin ya kita sambil ingat-ingat yang kemarin, kemarin kan cara nyari BOP itu kan tentukan tarif dulu baru dikalikan gitu kan. Nah, tapi bisa jadi dalam penentuan tarif itu, tidak ada hubungannya sama BOP yang sebenarnya digunakan untuk sebuah produk itu gitu. Nah, makanya tingkat keakuratannya itu lebih, kurang gitu. Nah, sementara kalau di JIT itu lebih akurat karena tadi, pengenaannya lebih tepat, kemudian langsung pada yang berhubungan saja atau berkaitan saja. Oh ya, oke Mas, jadi lagi izin. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebagai contoh ya teman-teman di sini, sebelum menerapkan sistem JIT, perusahaan itu menerapkan biaya kepada produk A dan B dengan sistem, yang kemarin atau yang ABC ya, berbasis aktivitas. Nah, terus salah satu pool atau kategori biaya overhead itu isinya ada 2 aktivitas, yaitu pemeliharaan dan energi. Nah, jumlah biaya per tahunnya ya itu, ada di sini nih jumlahnya 2 juta. Kemudian informasi lainnya yaitu terkait dengan cost driver ya atau, eee, faktor faktor apa namanya, faktor yang mempengaruhinya itu adalah jam mesin, jadi cost driver-nya adalah berupa jam mesin, kemudian ini ada informasi juga terkait dengan jumlah, produksinya. Nah, ini informasinya sudah lengkap ya teman-teman, ada jumlah biaya, kemudian jam mesin untuk produk A itu butuh 25, produk B juga 25, dan yang diproduksi masing-masing ada 50 unit. Nah, kita lihat tuh perbedaannya, kenapa bisa dikatakan lebih akurat gitu. Pertama kita selesaikan dulu dengan yang sistem konvensional ya, atau sistem yang tradisional yang sudah kita bahas kemarin. Nah, kan kalian ingat ya, kalau menentukan BOP itu kan harus menentukan tarifnya dulu. Nih ya, tentukan tarif ini dulu. Nah, tarifnya itu kan bisa diketahui dengan jumlah dibagi dengan, total jam ya, jam kerja langsung. Nah, cuman di sini, tidak dikasih tahu jamnya, tapi langsung dikasih tahu jumlah tarifnya aja. Nah, tarifnya sudah dikasih tahu per jamnya adalah 40.000. Terus kemudian
Kalau dulu itu kalau setelah ketemu tarif, kan tarif langsung dikalikan dengan, aktivitasnya ya atau berapa jam mesin yang digunakan. Karena di sini cost driver-nya adalah jam mesin. Nah, yang pertama A untuk produk A itu jam mesin yang digunakan sebanyak 25, artinya dia butuh biaya sebanyak 1 juta. Lalu dia memproduksinya 50, maka biaya per unitnya menjadi 20.000. Produk B juga sama ya, rumusnya tadi tarif. Nih tarif 40 dikali jam mesin sama persis ya 25 dan hasil per unitnya juga sama kan output-nya sama 50 unit. Nah, kemudian kemudian si perusahaan itu tuh mengganti tuh sistemnya. Sekarang dia menerapkan sistem manufaktur yang JIT. Nah, karena perubahan sistem JIT ini, maka, biaya BOP tadi ya, ada energi dan pemeliharaan itu bisa kita rinci lagi, bisa kita lebih detailkan lagi. Dan tadi sudah saya sampaikan ya, bahwasanya setiap, komponen biaya itu akan masuk ke dalam setiap sel. Maka di sini kategorinya adalah per sel. Nah, sel A itu adalah untuk produksi barang A, dan sel B adalah untuk produk B. Nah, kemudian energi tadi ya, biaya energi tadi sudah dialokasikan atau disediakan di setiap selnya. Kemudian para karyawan juga dituntut untuk bisa melaksanakan pekerjaan pemeliharaan. Nah, tadi saya sampaikan kalau di JIT itu lebih multidisiplin atau multitalent, termasuk ya ini harus bisa melaksanakan atau melakukan pemeliharaan, mesin tersebut. Nah, oleh karena itu informasinya ditambahkan ya di sini ada beberapa informasi tambahan untuk jam mesin sama produk unitnya sama. Nah, ini tambahannya, rinciannya untuk produk A, biaya energinya dia menyerap 500.000 dan pemeliharaannya 300.000. Sementara di sel B, biaya energi 600, pemeliharaannya 600. Nah, ini jumlahnya dari sel A 800 dan dari sel B 1,2. Kalau dijumlah ini sama ya, jumlahnya adalah 2 juta, sama ya kayak tadi ya jumlah, jumlah manufakturnya tadi kan 2 juta. Cuman yang membedakan di JIT itu lebih rinci atau lebih detail lagi, tidak hanya, berapa alokasi yang dihitung secara matematika, kalau di sini sudah benar-benar realitanya atau yang benar-benar dikeluarkan di dalam 2 sel tersebut. Nah, karena jumlah cost-nya ini berbeda, ya total cost-nya ini berbeda, maka nanti jumlah untuk biaya per unitnya pun berbeda. Nah, untuk yang sel A, tadi kan masing-masing memproduksinya 50 ya, teman-teman. Tadi kan memproduksinya masing-masing 50 unit. Sel A 50, sel B pun sama 50. Nah, maka jumlah biaya per unitnya bisa kita cari dengan, yang A berarti 800.000 dibagi 50, ketemunya ada 16.000. Kemudian yang sel B ada 1,2 dibagi 50, ketemunya ada 24.000. Nah, di sini akan menghasilkan biaya per unit yang berbeda, ya, biaya per unitnya beda. Kalau tadi kan sama ya, teman-teman, kalau tadi kan ini sama ya, biaya per unitnya 20.000, sama-sama 20.000. Nah, kalau di CIT itu bisa berbeda dan ini lebih akurat. Dan dalam penentuan harga jualnya pun akan lebih akurat lagi gitu. Kalau yang, sebelumnya itu kan dipukul rata ya, karena sama tadi jumlahnya, maka bisa dipukul rata harga jualnya. Nah, kalau di sini nggak bisa. Teman-teman misalnya pengen, apa namanya, pengen untungnya 100%, berarti untuk harga jual si A ya harus 32, sementara harga jual di sel B harus 48.000 gitu, akan berbeda nilainya atau harga jualnya.
Oke, yang terakhir adalah manfaatnya. Nah, manfaat, si perusahaan menggunakan JIT yang pertama adalah waktu tunggunya. Waktu tunggunya itu akan, semakin pendek ya, waktu tunggu sama waktu perpindahan. Nah, kenapa bisa dikatakan lebih pendek? Karena tadi contohnya, misalnya bahan penolong itu masih tersedianya hanya pada satu departemen saja, maka kan butuh waktu tuh, butuh waktu bilang ke departemen tersebut, "Hei, aku butuh tambahan bahan," gitu kan. Nah, itu kan butuh waktu. Tapi kalau di JIT kan sudah dialokasikan dari awal, maka akan semakin lebih cepat proses produksinya, tidak perlu menunggu dikirim dulu. Kemudian persediaannya juga akan semakin mudah dikontrol ya karena semakin sedikit, lalu tenaga kerja langsung dan tidak langsung itu bisa dibedakan lebih jelas, mana yang benar-benar langsung dan mana yang bukan. Kalau yang bukan berarti kan sekarang jelas banget ya, berarti si Pak Satpam itu yang paling tidak langsung gitu. Nah, kemudian pembelian bahan pun akan semakin lebih efisien gitu. Kalau di tradisional kan, produksinya massal, ya. Jadi kalau produksinya massal otomatis bahan baku yang dibeli akan semakin gede tuh. Nah, kalau yang di JIT itu, bisa lebih efisien karena dia hanya membeli saat dibutuhkan saja dan tidak ada, apa namanya, tidak ada kemungkinan bahan tersebut tidak akan digunakan gitu. Kalau di tradisional kan mungkin saja ya, mungkin saja, "Oh ternyata ini nggak jadi dipakai," gitu. Nah, terus kemudian penerapan JIT ini, efeknya ke dalam sistem akuntansi biaya dan manajemen, itu yang pertama tadi ketelusurannya lebih akurat ya, lebih bisa ditingkatkan, dan bisa mengeliminasi kelompok biaya tadi misalnya yang tidak langsung menjadi langsung, dan juga mengurangi frekuensi perhitungan dan pelaporan informasi selisih tenaga kerja dan overhead. Nah, kalau di tradisional kan kemarin kita belajar tuh ada selisih antara yang biaya sesungguhnya dengan biaya, yang dibebankan. Nah, kalau yang kita bahas kan hanya yang dibebankan ya, sebenarnya ada tuh penghitungan untuk biaya yang sesungguhnya. Nah, itu nanti hasilnya akan menghasilkan selisih. Kalau di CIT itu tidak akan ada selisihnya. Oke, mungkin itu aja materi kita hari ini ya terkait dengan CIT. Bila ada yang kurang jelas bisa disampaikan. Bisa Ibu, kita diskusikan lebih lanjut ya. Silakan Mbak berarti siapa? kalau Mbak Cynthia. Justip itu masuknya ke JIT, Bu. Kalau apa Mbak? Justip, jasa titip gitu tuh, Bu. Oh, Kan Justip. banyak sekarang tuh online-online yang Mhm. kayak jasa titip kan udah banyak tuh, Bu. Nah, berarti itu masuknya